ngomongin tadi Singapura kecil itu Iya, juga iya. jadi jadi salah satu hal yang agak menakutkan itu ada kalau Amerika itu ada istilah reshoring tau gak lo? Apa Jadi Di outsource keluar semua. justru kan kalau outsource kan di luar, outsource ya. outsource kan dulu offshore bukan Oh, outsource, iya. offshoring. Offshoring. Nah ini reshoring. Jadi reshoring itu negara-negara maju kayak misalkan Cina atau Amerika itu lagi menarik kembali daripada lu bikin di Singapura atau lu bikin di apa, bikin aja di dalam negeri. Oh. Nanti lu ekspor aja gitu. Iya, Nah kalau itu negara-negara adidaya pada melakukan itu, Singapura bisa kehilangan banyak investasi. Kan mereka kan hampir semua investasi asing kan. Iya, investasi Gitu. hampir dia. Gitu. Jadi Direct emang investment asing. jeleknya itu sih. Tapi menurut gua bisa jadi kalau kita ngomong Singapura ya, Hmm. nation building mereka, gue meskipun gue nggak gitu paham sama Singapura, nation building mereka tuh bisa dari nol, bisa dikatakan. Maksudnya? Iya. Jadi kan kalau Indonesia tanda Karena kutip mereka kan nggak ada resource posisinya kan, terus kayak waktu ya pas awal-awal kan maksudnya posisinya negara jajahan, habis ini kan maksudnya Jadi bully Malaysia kan? Iya, terus dibully oleh negara sekitarnya gitu kan. Jadi kayak nilai plusnya sebenarnya dikit kan sebenarnya untuk mereka membangun diri mereka sendiri gitu loh. Oh makanya harus dari investasi asing. Iya. dan itulah mereka bisa dikatakan kayak the real Sim City gitu. Maksud gue dia nation buildingnya adalah dia kan memisahkan dia dari Federasi Melayu Iya. kan. Malaya. Eh, Nah sedangkan di Indonesia tadi kita udah well established nih, Iya. cuma beda admin doang gitu. Iya kan, Indonesia Iya. udah well established, dan kalaupun emang kita tanda kutip membuat sistem dari awal lagi, pertama effortnya Cost-nya makin gede. cost makin gede dan belum tentu works. Yes. Kalau kita ngomong juga kan undang-undang yang sekarang kita pakai itu kan dulu kan Peninggalan juga. enggak juga sih, maksudnya Peninggalan. kita pun udah sempet bikin, kita pun Undang-undang pertanahan gitu tadinya peninggalan Belanda loh. Oh gitu. Pertanahan dan agraria. Itu iya. karena pun itu muncul karena concern tentang si tanam paksa itu. Jadi akhirnya banyak yang melawan. Di Akhirnya jadi Belandanya undang-undang. sendiri juga banyak yang melawan. Walaupun ironinya mereka melawannya karena menurut mereka terlalu direct campur tangan pemerintah. Kita sebagai swasta mau juga gitu. Mau kuenya juga. Iya. Jadi mereka bilang kayaknya ya Gue kalau juga mau misalnya bagian itu, di sono gitu. Iya, biarin swasta dong ikut andil di situ gitu. Gitu. Gila ya. Iya. Apalagi Bener-bener hasil sapi perah doang gitu sebenarnya. Iya. hasil Kalau barang sih sebenarnya guling kan itu peninggalan Belanda itu. Oh gitu. Iya. Guling tuh Belanda. Tadi concernnya mereka nggak bisa bawa bini mereka ke sini, mereka gantiin dengan istilahnya ya barang yang dari Bisa dipeluk, kapuk gitu apa. yang bisa dipeluk. Selain fungsinya pas kan di negara tropis gitu kan, mereka meluk itu sekaligus buat ini apa namanya Keringat. keringat Oh sama iya? sirkulasi udara. Iya. Oh. Daster mereka pun akhirnya kan di modif. Daster yang kita itu kan sebenarnya tadinya yang daster Noni Belanda. Belanda. Iya, Oh. cuman menurut mereka kurang cocok di sini karena terlalu ini kan, Panas. terlalu panas. Pekatun Akhirnya akhirnya. dilebarin. Oh. Itu dari Belanda juga. Kalau gue yang agak ironi ngelihat yang ini, gue yang video masih hitam putih gitu, yang noni-noni Belanda di depan teras ngelemparin apa makanan atau duit apa ya, terus semua orang mungutin, ya Allah. Kayak belum lama ini kan ada ininya kan, Apa? ada institusi Remake ada. institusi pendidikan, Remake dia. institusi pendidikan yang bagi-bagi roti kan. Aduh. Terus anak-anaknya kayak siap, kita harus memuliakan guru kan. Ya. Itu guling dulu Dutch wife sebutannya. Tapi itu sebenarnya slur dari tentara Inggris. Karena mereka ngelihat kayak ini orang-orang Belanda Kasian banget gitu. butuh banget apa yang kayak begini, mereka nyebutnya itu istri Belanda tuh, lihat guling. Gue ada juga, meskipun gue nggak tahu ini betul atau enggak ya, jangan deh, jadi Sneak peek aja. Sebutan jangan deh, ini ada urusan sama yang megang bedil, takut gue. Tapi yang bedil yang mana? Kan ada dua yang megang bedil. bedil hijau. Ada lagi, menurut gue yang cukup menarik Belanda tuh adalah
banyak anak banyak rezeki. Oh gitu, emang ya? Gue baru tahu tuh kalau. Gue juga baru tahu. Gimana tuh? Jadi banyak anak banyak rezeki itu adalah semakin banyak anak. Jadi gini. Oh, gue ngerti. Akhirnya banyak yang bisa kerja. Banyak yang bisa kerja. Banyak yang bisa nanam tebu ireng. Bahkan waktu itu benar ada insentif duit dari pemerintah Belanda saat itu. Oh my god. Akhirnya semakin banyak anak atau semakin banyak resource, semakin banyak tenaga kerja akan semakin murah karena dulu mahal banget buat, dan dulu nggak semua orang mau untuk bertani di tanahnya mereka kan. Jadi kayak ngapain gue tani di tanah Belanda, mendingan gue tani di tanah gue sendiri gitu. Tapi gimana ya, maksud gue kalau kita ngebayangin pada zaman itu kayak wah susah sih. Iya gimana coba? Lu mau kabur nggak bisa? Iya. Masalahnya mereka udah datang dengan mesiu maksudnya. Sementara di sini belum banyak. Maksud gue. Sebenarnya menurut gue membayangkan Indonesia dijajah Belanda sama aja kayak Indonesia sekarang dijajah pemerintah sendiri sih menurut gue. Kita bold statement di control base secara tiba-tiba tidak ada. Coba apa ketakutan lu coba Cing? Enggak, maksud gua kalau sekarang itu, kalau menurut gua nih, kalau sekarang itu akses tuh banyak. Oke. Akses maksudnya nih gini, lu tuh nggak bener-bener di secara direct di batasi gitu. Gue bisa langsung counter ya. Enggak, maksudnya gini, kalau dulu lu bahkan kagak bisa secara hukum yang nggak boleh. Misalnya gini, Dava dan keluarga bangun ini apa namanya kebun. Kalau misalkan kalau nggak ditembak gitu, lu ngapain dulu? Mobil belum ada, kuda nggak punya, sepeda juga nggak ada dulu, sepeda barang aneh untuk kabur mau kemana? Lu ketika udah nyampe ke pinggir laut makan bekicot. Iya, itu bukan bekicot, escargot. Sangat sehat kan tuh makanannya bekicot. Gitu. Kalau sekarang kan lu udah punya akses. Maksudnya gini, lu tahu bisa naik pesawat kemana, gitu. Atau buruk-buruknya misalkan kayak orang-orang Kalimantan, gue naik bis aja ke Malaysia gitu, kabur atau apa. Kalau dulu kan bahkan nggak bisa pergi, nggak bisa pergi kan gitu. ada imigrasi juga nggak bisa pergi juga. Iya, cuma maksud gua tapi maksud gua tapi Nazarudin waktu itu bisa Nazarudin. Enggak, cuma kalau sekarang ini maksud gua, let's say gua mau kabur aja dulu, gitu. Gua mau kabur aja dulu. Banyak ini sih. Lebih banyak opsi dan lu nggak bener-bener diopres. Kalau dulu kan lu ketahuan orang pribumi aja. Dan lebih mudah tersebar beritanya kan, maksudnya media sosial gitu kan. Iya gitu. Walaupun tapi yang gue tangkap ya sebenarnya gini, mungkin tadi bilang akses, itu ilusi Cing. Oke. Dia nih ilusi. Teman gua. Kenapa? Teman gue emang dari awal emang udah ini stance. Sebenarnya dulu kita nganggap orang bisa sekolah. Sekarang sekolah. Misalnya sekarang hampir semua orang bisa sekolah, meskipun yang kualitasnya bisa kita pertanyakan. Pada akhirnya sekarang yang beneran sekolah tanda kutip adalah sekolah-sekolah internasional yang kurikulumnya bisa catch up kan. Karena sebenarnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu emang dibikin sama Belanda. Jadi waktu itu Belanda kan setelah tanam paksa banyak tuh pertentangan dari publiknya sendiri. Kita harus di sono. Iya. Wow, kita udah gini kata mereka, kita udah banyak untung dari Indonesia nih, harus ada politik balas budi. Nah, salah satunya itu pemerintah Belanda bikin sekolah-sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat. Jadi sekolah-sekolah SD negeri maksudnya. Jadi sekolah-sekolah buat pribumi lah, sekolah pribumi. Nah, sekolah pribuminya itu tujuannya supaya ada mencetak buruh murah. Benar. Apakah sama dengan sekarang? Sama persis. Kita bikin sekolah-sekolah negeri, sekolah macam-macam, tujuannya apa? Tujuannya supaya ya orang-orang Indonesia hanya bisa sekedar kerja, bukan untuk pintar. Buruh. Sistem ya kan? buruh. Tapi jamnya kan memang secara jam mekanis kan di bawah Belanda kan. Maksudnya kayak pemisahan Wita WIB itu Belanda. Terus kayak yang bener-bener kayak jam 8, jam 9, jam 10 itu Belanda kan. Itu. Makanya mereka nyebut jam kita jam karet. Karena kita pakainya jam alam. Setelah matahari terbenam, terus matahari terbit, Ba'da maghrib, itu makanya sebutan jamnya ngaret itu sebenarnya Belanda nyebut ke kita karena jam kita tuh nggak exact gitu. Jadi mereka ngaret berarti peninggalan tuh. Budaya lokal. Budaya lokal yang dikatain sama Belanda kan. Yang tadi kisah yang di Cianjur. Ada orang
di tanda kutip dijaili sama orang Belanda. Diadili di pengadilannya Belanda. Tersangkanya orang Belanda. Coba lu flashback. Terakhir ada siapa ya kayak gitu ya. Coba lu flashback. 1,5 tahun dong ya. Ini vonisnya kalau nggak salah ya. Yang ini yang dari kita 27 tahun. Kalau yang dari Cianjur 27 tahun. Iya kan? Yang konsultan? Iya, saya kayak kita masih kalau bold statement gue adalah bold statement lagi banyak bold statement di sini. Bold statement ini gue bold statement merchant nih Toro nih di sini lagi jadi bold statement merchant. Bold statement gue adalah sebenarnya penindasan itu adalah peninggalan Belanda itu sendiri gitu. Karena sebenarnya Indonesia masih dijajah. Penjajahan kita beda operator dalam bentuk penindasan kan, opresi kan, hanya beda operator aja gitu. Yang mungkin dulu operatornya kulit putih gitu. Tapi ini sesuai dengan kata-kata yang Soekarno berarti. Kalau dia gampang, lawannya bangsa lain. Sekarang lawan anak bangsa sendiri. Sekarang lawan bold statement Toro. Bold statement lagi. Oh my god, banyak bold statement. Mungkin hari ini gue jemput. I see. Terus apa lagi peninggalan Belanda? Ya. Oh, kalau ini gue tahu yang ini. Lu tahu nggak Papua? Radio pertama waktu itu di sini. Dibuat sama Belanda. Di Malabar. Bahkan sebelum gue lagi cing ya. Nih soal trivia doang. Kereta pertama di dunia, kedua di dunia adanya di Sidoarjo. Apa di Jawa? Bikinnya? Enggak, dipakainya di cucu. Kereta itu adalah diterbangkan. Betul, kereta kan teknologi paling canggih. Dulu hanya ada di Amerika dan yang berikutnya ada di Indonesia. Tujuannya untuk hasil biar cepet. Itu salah satu yang gua tahu yang Belanda itu juga yang ini. Di Papua sama Papua Nugini. Oh iya, yang garisnya nggak harusnya lurus, tau gak lo? Tapi ada gini. Ada gitu-gitunya, gara-gara kalau misalkan Belanda sama Inggris berjaga-jaga, ngelewatin yang nggak ngelewatin kali, mereka bisa dibunuh sama warga lokal. Warga lokal, bukan sungai. Justru jadinya ngikutin sungai. Oh, karena tuh warga lokal nggak bisa nyebrang sungai, ribet. Bukan. Jadi kalau misalkan lu kan lurus nih, misalkan sungainya gini, lurus motong sungai, lu harus berjaga-jaganya lewat darat kan. Kalau lewat darat banyak ular, banyak warga suku di dalam. Jadi banyak tentara yang mati. Makanya akhirnya ngikutin sungai biar apa? Ya udah gue patrolinya lewat air. Ntar mereka saling ngeliatnya lewat ujung-ujung aja. Ada orang Belanda tuh di sini ada orang Inggris lagi patroli juga. Lewat air udah jadinya enggak mereka enggak dibegal di tengah di darat gitu. Gitu. Patrolinya di air. Apa? Patrolinya di air. Di air pakai perahu. Gitu. Jadi mereka enggak dibegal di hutan darat. Gitu. Mantap. Apalagi hasil betoh lu. Sebenarnya kalau ini sih bahasa-bahasa banyak ya. Ini bahasa udah jelas, kue pun jelas, kastengel, perkedel apa? Perkedel kalau di sana kan pakai daging, di sini pakainya kentang karena nggak daging mahal. Simpelnya itu. Terus nastar, ananas tart something, jadi itu emang dalamnya emang makanya nanas. ada nanas. Makanya nanas pun sebutannya nanas karena mirip sama bahasa Belanda kan ananas. Itu. Tart itu kue. Ya, kue yang itu. Makanya ada kelapa tart. Iya. Ada lagi ini kantor. Oh iya kantor, tahu gua. Kantor, kulkas. Itu bahasa Belanda. Handuk bahasa Belanda. Banyak sih kalau bahasa banyak banget. Indonesia kan emang serapannya banyak. Dan untungnya kita kan pakainya alfabet. Jadi kayak masih dikit-dikit. Oh, dan Belanda kan ini apa namanya? Apa yang ditulis sama apa yang dibaca. Benar. Sama kayak Indo. Itulah kenapa Indo jadi ini. Enggak kayak Inggris. Terus sebenarnya ini nggak tahu sih, tapi waktu itu pernah ada yang bahas bahwa gambar TK itu yang 2 gunung matahari itu sebenarnya propaganda jualannya orang Belanda pas di Belandanya. Jadi mereka tuh ayo ke Indonesia, di Indonesia seperti ini di gitu. Indonesia kayak gini, subur, terus orang-orangnya ramah, terus kayak alamnya bagus. Jadi gambar 2 gunung matahari, terus sawah di bawahnya, jalan. Itu
sebenarnya gambar propaganda Belanda sebenarnya. Oh gitu. Iya, waktu itu pernah ada yang bahas bahwa itu salah satu istilahnya bahan lah yang dibawa orang-orang sini buat jualan di Belanda sananya. Karena memang sistem saham yang nemuin Belanda. Oh gitu, saham. Karena pas modal pertama itu jualan tulip ya? Bukan, perusahaan pertama yang IPO itu VOC. Oh, tapi emang VOC katanya pernah jadi perusahaan paling valuable di dunia. Sampai kan? sekarang sih kalau hitungan dengan kurs masih paling valuable di dunia. Kalah Apple tuh. Kalah. Karena palawija. Karena kalau dengan valuasi sekarang ya hitungannya itu Apple, Nvidia, terus Tesla digabung jadi satu masih lebih mahal. VOC. Karena sistem saham itu pertama kali VOC. Dengan sistem bahwa kan mau ekspedisi nih ke Indonesia. Butuh modal. Waktu itu modal cuma dari kalangan saudagar sama pemerintah doang. Yang mana hitungannya ngirimnya per ekspedisi gitu kan. Kirim gitu. Nah, ada resiko bahwa nanti yang dikirim kalau misalnya terkena badai dan lain-lain nggak balik gitu kan. Berarti kan modalnya butuhnya cukup besar. Akhirnya VOC-nya itu sendiri berpikir gimana caranya kita dapat modal yang cukup besar. Gue nerbitin surat jatuhnya kayak surat kepemilikan, surat utang bahwa gue punya jatah. Lu gue kasih surat ini, dengan surat ini yang gue catat nantinya kalau misalnya gue balik dengan hasil bumi ini, lu bisa dapat berapa persen dari jumlah si ekspedisi suratnya. Itu gue berdasarkan jumlah suratnya. Akhirnya yang mendanai si ekspedisinya itu udah bukan lagi orang-orang tertentu, seluruh rakyat Belanda akhirnya ikut. Gitu. Terus dengan makanya gede banget. Lalu orang-orang pada bingung kan, nih gimana nih kalau misalnya gue butuh duit cash gitu kan, sementara gue udah nuker surat ini bisa dijual belikan. Suatu saat mereka berkumpul di suatu jembatan, mereka nawarin, lu mau nggak nih surat utang VOC gue lagi butuh cash, lu beli aja di harga segini misalnya gitu. Misalnya ekspedisi si VOC-nya ini berhasil, bisa jadi lu lebih gede dapatnya. Harga si ini lebih besar daripada duit yang mau lo kasih ke gua. Akhirnya, tapi karena gua BU, tapi belilah tolonglah gitu. Beli. Akhirnya pasar sekundernya terbentuk sendiri. Setelah itu baru diresmiin sama pemerintahnya, dibikinin bursanya. Jadi perusahaan pertama yang IPO plus mengeluarkan saham, menciptakan saham adalah Belanda yang ingin mengekspedisikan perusahaannya si VOC itu pengen ekspedisi ke Indonesia. Oh my god. Gua kira yang bikin saham pertama tuh si ini. Hafana gila. Apa gua kira dia. Mungkin keturunan mereka. Bisa jadi sih ya. Gua kira si stock exchange pertama dan stok pertama itu VOC Belanda. Oh my god. Makanya itu stock exchange paling perusahaan tua sebesar tuh. itu bisa runtuh ya? Runtuh karena kurangnya good governance. Bener, kurangnya apresiasi. Good corporate governance-nya kurang. Coba yang bawah-bawah diapresiasi dengan baik. Bener. Lagi-lagi permasalahan gaji manpower kan. Iya. Tapi ini mungkin enggak sesuai UMR. Enggak nyambung sama ini kali ya. Apa? Tapi gue kasih fun fact juga sih. Sebenarnya kenapa Belanda datang ke Indonesia? Itu ada hubungannya dengan juga penguasaan Turki Utsmani. Iya. Mereka terjepit. Harus siapa terjepit? Si Belandanya kan. Mereka harus mencari resource baru kan. Yang itu. Dulu kan dikirim, mungkin darat. Kan. Nah, Turki Utsmani kan di tengah. Yes. Di blokade gitu. Pokoknya di blokade, pokoknya barat nggak boleh gitu. Akhirnya mereka ya udah pakai air gitu. Air bro. Kapal. Sumbernya mana sih Gan gitu ya. Ini ngomong-ngomong Belanda nih, ini nggak ada hubungan sama Indonesia sih. Cuma ini berhubungan sama di bredel kita. Bini gua. Oh, kirain kita di bredel, coy. Apa? Lu tahu kayak gini deh. Ada nama New England. Ada Englandnya dong. Iya. Terus tapi ada namanya New Delhi gitu. Mungkin ada Delhi-nya gitu. Depok Baru ada Depoknya. New Zealand. Lu tahu enggak? Zealandnya tuh di mana? Di Belanda ya? Nah, lu tahu enggak? Gua enggak tahu. Lu enggak tahu? Enggak tahu. Nih, jadi Belanda itu waktu mau nyari
resource, mereka itu tuh lewat bawah. Oke. Berdasarkan bumi bulat nih ya. Oh karena mereka kan dipisahin sama perjanjian itu kan. Gua nggak tahu. Oh iya, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Iya. Ke atas, Belanda ke bawah. Nah, dipisahin sama gereja kan. Pertama kali mereka ketemu, salah satu hal yang pertama mereka ketemu itu adalah suku Maui itu. Di sana di mana? Di apa namanya? New Zealand. Oh, New Zealand. Jadi kapalnya itu mereka datang. Kapalnya itu ada banyak. Ada banyak kapal gitulah. Nah, mereka pertama salah satu tempat yang mereka ketemu itu New Zealand. Pertanyaannya kenapa New Zealand? Jadi gini, Zealand itu jadi kalau misalkan suku di Afrika Selatan ya? Bukan. Jadi Amsterdam itu dia itu kayak Jakarta. Oke. Jadi luas banget. Iya. Kayak misalkan nih, gue lupa pembagiannya itu gimana. Jadi kayak misalkan kalau kayak New York tuh satu state New York apa, tapi kalau Brooklyn apa sama apa, kalau Manhattan apa sama apa, Bronx, jadi gitu. Bronx. Jatuhnya kayak apa? Kayak Jabodetabek mana sama mana gitu. Nah, Amsterdam itu juga kayak gitu. Nah, tapi Amsterdam yang bagian atas itu kebanyakan sukunya apa, disebutnya apa. Bahkan mereka punya bendera sendiri. Kayak Frisian flag. Frisian itu nama daerah dan nama suku di sana. Bukan daerahnya suku, punya bendera sendiri. Coba aja Frisian atau Frisian flag itu literally benderanya orang Frisian. Coba aja search. Mereka itu bikinnya itu emang diary apa namanya? Persusuan apa? Diary kan? Coba Frisian. A group of West Germanic language and indigenous ethnic group that speak them. Notably Frisian language are closest in English. Ini spoken in northwestern Europe along with the coast of North Sea. Jadi Frisian people, the Netherlands. Primarily the province of Frisian land. Frisian ada bendera sendiri. Dan lope-lope juga kan? Nah, iya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Terus apa? Nah, ada satu part di Amsterdam itu, gue lupa bagian mana. Dia itu namanya kayak Frisian itu, namanya Zealand. Kapal pertama yang turun di New Zealand itu kapalnya orang-orang Zealand dari si group of fleet itu. Oke, ini New Zealand karena yang nemuin pertama orang-orang Zealand. Waktu mereka nyampe di Australia, mereka itu namain Australia dulu itu New Amsterdam. Gitu. Jadi Australia itu dulunya namanya New Amsterdam. Gitu. Tapi di daerah New York, setahu gue juga York aslinya di mana tuh? York aslinya. Harus kita cari coba. Dulu New York tuh juga setahu gue juga punya Belanda deh. Gue gak tahu tuh. Di daerah Manhattan-nya atau mananya gitu juga punyanya Belanda itu. Makanya tadi gue juga agak kaget pas lu bilang New Amsterdam, entah yang di Australia atau yang di Amerika gitu. Jadi si Australia itu dulu namanya New Amsterdam begitu mereka temuin. Nah, si Zealand itu sampai hari ini namanya New Zealand. Gue waktu itu mempertanyakan ini karena kalau ada New Zealand, kenapa nggak ada Zealand di dunia ini? Ternyata Zealand itu part of Amsterdam atau di dekat-dekat. Pokoknya dia itu Zealand itu kalau nggak salah daerah-daerah terpinggirkannya Amsterdam gitu. Cuma ikut dalam koloni itu. Terus begitu nemu ini, pokoknya ini New Zealand ya. Karena yang nemuin geng kita gitu. Atau Warlock Zealand, akhirnya jadinya New Zealand gitu. Bertahu tuh gue. New Zealand bro. Yoi, New Zealand. Lagi-lagi Belanda aja. Belanda gitu. Dan apalagi Dap? Kalau Belanda banyak banget sih sebenarnya kalau di gitu. Inian terus advance apa orang-orang Zealand itu ngurusin perdairian juga. New Zealand Oh, makanya banyak sapi-sapi di New Zealand itu adalah which is dia keturunannya orang-orang Belanda juga ya. Mereka itu bedanya mereka itu menjajah dalam tanda kutip orang-orang di situ sukunya apa Maori atau apa gitu. Mereka itu yang suka haka kan. Dia itu nggak apa namanya? Nggak ngejajah kayak kita sekarang. Dia itu ngejajahnya dengan cara boleh nggak gue beli tanahnya? Kalau tanah yang gue boleh beli, kita bagi hasil yuk atau apa? Kan New Zealand itu kebagi dua kan. Yang lebih kepisah itu lebih subur tapi lebih konservatif nih suku-sukunya. Yaudah deh kita bagi hasil. Akhirnya sukunya mau. Jadi nggak dengan kekerasan mereka kalau yang di New Zealand itu. Nah, terus dengan taktik tapi ekonomi. Tapi akhirnya mengangkat derajatnya orang-orang sana juga. Akhirnya orang-orang sana mau karena
kaya juga jadinya mereka. Nah, karena mereka di dalam dairy itu bagus, pengiriman susu dan daging sapi beku pertama di dunia itu dari New Zealand ke London. Gitu, dilakukan sama orang-orang Zealand ini. New Zealand. Gila men, bro. Tapi kenapa dengan tanda kutip penjajah yang sama bisa beda ya? Bisa jadi orangnya akamsinya bisa karena jadi. Yang pertama datang ke sini siapa sih yang nemuin orang Belanda yang nemuin Indonesianya maksudnya? Portugis Belanda. Si Belanda maksudnya orang Belandanya yang datang ke sini. Dia kan tadinya datang iya kayaknya Cornelis de Houtman. Dia kan pertama datang kan memang sebagai pedagang aja datang ke sini. Lalu pas dia balik pas dia bawa komoditas orang-orang nih, mulai gitu. Anjir, nih lu dapat komoditi ini di mana nih? Udah mulai akhirnya dilirik lah oleh VOC ya kan kayak bukannya VOC diri di sini ya enggak? Apa? Enggak, di sono berdirinya. Oh. Karena itu kan sebenarnya serikat dagang. VOC itu kayak Kadin. HIPMI. Iya, jadi Kadin enggak sih? Jadi awalnya tuh mereka berdirinya si Cornelis de Houtman kalau enggak salah ya. Pas balik terus kayak anjir lu dapetin di mana? Di sini gitu. Terus kayak anjir kalau mau ekspedisi ke sana banyak pasti susah nih. Ya udah kita bersatu aja nih pedagang-pedagang, kita bikin satu serikat. Berapa kapal? Berapa kapal kita ini di dalam satu PT lah ceritanya. Satu inian. Konsorsium VOC dagang. itu konsorsium. Berdirilah VOC. Mereka berdiri gitu. Cuma kalau menjawab pertanyaan lo tadi kenapa bisa perlakuannya beda? Ya beda, bisa jadi beda orang gitu. Maksud gua ya lu sesama orang Indo pun lu nggak sekeras orang Indo bagian lain kan bener. Gitu. Gue tuh sempat Van den Bosch yang yang mencetuskan bahwa kita harus menjadi sapi perah. Oh gitu. Raja William. Iya. Van den Bosch dia bilang bahwa nih kita setelah kerugian VOC, setelah perang dengan Diponegoro, cara kita bangkit adalah kita perah itu negara. Berhasil dia. Tapi coba deh tapi habis itu Dousdeker yang ini Multatuli yang menuliskan Max Havelaar, bukunya bagus banget buat gitu. Tentang apa sih? Jadi intinya itu dia menuliskan si Max Havelaar itu buat orang-orang di sana. Dousdeker di sini? Enggak, dia akhirnya bawa buku itu ke Belanda. Enggak, Dousdekernya di mana? Dousdekernya tadinya di sini. Dia ikut kapal. Iya, dia di sini. Gue lupa jadi apa. Kayaknya sempat jadi pengajar, salah satu pegawai apalah gitu di sini. Balik ke sana, dia merasa bahwa kultur stelsel tuh emang anjing. Stelsel gitu. Tuh ini apa namanya? Tanam paksa. Tanam paksa itu emang anjing. Dia bikin buku dengan ini Multatuli ya. Multatuli kan kalau bahasa Latin nama lain penuh penderitaan kan. Multatuli itu ini aneh. Dia bikin lah Max Havelaar. Diceritain ke rakyat-rakyat Belanda itu. Rakyat-rakyat Belanda itu waktu mereka dapat jangan-jangan rakyat Belanda yang mau invest dan lain-lain tuh nggak tahu mereka nggak tahu bahwa duitnya itu investasinya itu digunakan sebagai alat perbudakan. Jadi waktu buku itu keluar itu menggemparkan karena mereka berpikir ternyata duit gue selama penuh ini darah. Adalah duit penuh darah. Kayak yang gue dapatkan. Kayak pesta babi ya. Iya. Gua nggak tahu, belum nonton sih itu. Nggak usah kayak orang Indonesia nggak tahu kondisi di sana seperti apa. Iya. Once dikasih fakta kayak gini, wah bohong nih gitu. Kayak anjir ternyata selama ini ternyata duit yang kita dapatkan karena waktu itu benar-benar bangkit Belanda tuh kayak bangkit tuh maksudnya melek dari enggak maksudnya waktu setelah kultur stelsel tuh negara Belanda sebagai negaranya benar-benar bangkit ekonominya. Ya gimana satu orang nyelundupin bukan enggak nih ada satu orang nyelundupin barang yang enggak satu kapal aja untungnya 52 juta gulden apalagi tanah paksa apalagi satu negara 10.000 kapal gitu maksud gua. Gila benar-benar bangkit benar-benar kayak ada sebutannya ya. Kayak pokoknya keuntungan besar lah sebutannya di Belanda tapi bahasanya gue lupa apa. Jadi benar-benar kayak economic boom. Jadi kayak jalan-jalannya ini lagi terus ekonominya tumbuh lagi benar-benar purely karena tanam paksa. Karena kita ini. Karena kita tapi mau tau nggak tanah paksa tuh nggak dipaksa juga. Iya, tapi sebenarnya maksudnya nggak dipaksa juga tuh gimana? Sebenarnya kalau misal
sebenarnya ada beberapa multi tafsir sih karena ini. Karena sebenarnya yang dipegang sama si Belanda-Belandanya ini bupatinya yang diancam. Jadi diancam dia ataupun meneruskan tekanan. Diancam ataupun diiming-imingi lah. Pilihannya ada diiming-imingi, misalnya lu ngasih gue kesini segini, gue bakal kasih lu ini gitu. Gue bakal biarin. Akhirnya gini, bupatinya wah gimana caranya nih? Urusan upeti mungkin lu, atau kalau lu nggak nyampe target achieve yang gue tentuin, lu dan keluarga lu yang gue bunuh gitu. Nah akhirnya secara langsung tangannya Belanda nggak kotor. Yang kotor tangan bupatinya, yang mana sebenarnya lah orang-orang kita juga. Tapi mereka bupatinya ini meneruskan pressure-nya itu atau tagihannya itu ke orang Indonesia dengan cara yang cukup licik. Caranya mereka pakai hal-hal klinik. Benar. Yang tadi kita omongin. Benar, klinik salah satunya. Salah satunya adalah biar ini ya, taktik biar misalnya lumbung-lumbung Belandanya ini nggak dirampok, mereka bayar dukun. Mereka bayar dukun. Dukunnya ini diumumin ke warga. Yang ngejagain lumbung ini adalah dukun ini. Ki ini gitu. Warga berpikir kalau gue nyolong dari situ, gue bakal kena ilmu dari dukunnya itu. Jadi akhirnya dibanding lu nyewa pasukan bersenjata, ya kan yang mesti berapa orang, cuma nyewa satu dukun buat nyelamatin satu lumbung. Ada lagi. Gila ya. Berarti kita sebodoh itu. Atau mungkin ya kita nggak tahu sosial budaya pada masa itu. Cuma menurut NDGJ kan klinik cuma berganti model doang. Akhirnya jadi tarot, bro. Jadi tarot. Pilih kartu. Aduh. Baca garis tangan, bro. Ada lagi. Tadi cara untuk preserve jaga makanannya. Untuk nariknya, Cing. Narik apa? Untuk narik pajaknya itu mereka gue mungkin penyampaian gue nggak sehebat Dava. Jadi mereka itu memiliki doktrin kita harus kasih yang terbaik untuk raja. Jadi semua hasil untuk bupati nih. Jadi karena bupati itu kebanyakan kan sebenarnya titisan raja katanya. Enggak, karena memang mostly ke anak-anak kekeratonan. Oke. Makanya ada lagi masih. Ini agak bold statement ya. Maksudnya harusnya akan cukup menjadi pertanyaan kalau keratonan yang masih bertahan sampai sekarang itu historinya gimana? Oh gitu. Ngerti gue maksud lo. Gue ngerti maksud lo. Iya maksudnya kalau dirunut-runut maksudnya gitu lah. Iya, maksudnya mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin yang lama-lamanya mungkin pasti ikut peran sedikit banyak mungkin gitu loh. Karena memang yang diutamakan karena memang separasi yai dan priai, maksudnya kiai dan priai itu memang diset bahwa yang kiai itu adalah pembawa dogma-dogma yang berbahaya buat Belandanya. Sementara kaum ininya priai yang memang bisa diarahkan untuk udahlah yang kebudayaan aja, yang nari-nari aja, yang upacara-upacara aja dirangkul karena lebih mudah mengaturnya. Jadi dan juga karena bukan kitab suci yang dia bawa. Bener. Dan juga mereka kan kayak gue masih dianggap sebagai raja loh. Iya, raja kecil. Bahkan sama orang-orang yang datang dari luar pulau Opresor. ini. Iya. Akhirnya dari mereka ya layaknya orang-orang yang memang sudah terbiasa hidup seperti itu aja. Maksudnya kehidupan gue tidak terganggu. Ya sudah kita lanjutkan. Gue punya ada dua. Gue punya bold statement berikutnya. Bold statement lagi. Oke. Apa? Tapi ini bahaya banget bener-bener. Gak apa-apa, nanti kan sekali. Nanti kan ada editing. Iya, ntar gua it's okay bro. Hidup cuma sekali. Bisa jadi kenapa Indonesia gini-gini aja. Kan ada gue selalu bilang salahin Pemdanya juga tuh. Pusat tuh udah gini-gini. Karena bisa jadi level Pemda atau bupati atau gubernur tadi kejepit. Bukan, Cing. Apa? Pemda atau bupati-bupatinya ini beberapa yang emang dia nurusin dari kakeknya dari bapaknya yang dimana berarti kakeknya itu berarti keturunan priai tadi ini. Jadi pada dasarnya mereka itu sebenarnya keturunan raja-raja juga. Jadi ada kemungkinan kayak gitu. Ada kemungkinan kayak gitu. Jadi karena kan sekarang udah dipilih sama masyarakat langsung. Betul. Yang demokrasi, yang dimana yang dipilih kan juga sebenarnya orang-orang yang punya duit biaya politik kan juga mahal.
Kan gua enggak milih lu jadi bupati, Ci. Lu enggak punya duitnya kan. Gitu. Allah. Terus berikutnya yang tadi gua penyampaikan juga, mereka itu punya aib kalau sesembahannya mereka upetinya mereka itu kalau ditolak. Maksudnya gimana? Jadi kan ada kayak momen-momen di mana mereka setoran lah ya. Setoran sama Belanda. Bukan setoran sama bupati. Mereka nih siapa? Warga biasa. Biasa. Oke. Karena harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Karena kalau kita nggak ngasih yang terbaik, ditolak bakal jadi aib. Jadi aib gitu. Jadi maksudnya cara mereka nge-QC itu, nge-QC produk-produknya itu juga lewat mekanisme klinik-klinikan yang tadi gitu. Bayangin dari kita punya tanah yang boleh ditanam cuma berapa sepertiga doang gitu ya. Iya. Pokoknya seingat gue pembagiannya kan 40% ya. 40% tuh harus di masuknya upeti berarti kan. Maksudnya itu area yang harus lu tanami tanaman-tanaman yang memang sudah diarahkan. Iya. Sudah diarahkan ya. Sisanya bebas. Palawija ini sisanya bebas, tapi bebasnya itu pun kan harus buat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri kan. Dan juga tenaga lu udah habis. Iya. Dan juga tadi balik lagi yang dengan kata-kata banyak anak banyak rezeki. Jadi lu mau nggak mau ya punya anak yang banyak supaya nanti akan ada banyak yang oke lu ngurusin tanah ini kan zaman dulu kan anak nggak harus disekolahin. Benar. Kan yang bisa sekolah cuma kaum prihai. Aduh. Coba nyantek ini bahkan dulu sedih anjir kalau dengernya ya. Men. Bahkan dulu orang masyarakat Jawa itu kebagi menjadi 3 golongan. Masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa. Oke. Yang kaum abangan. Oh, gua enggak tahu kalau Enggak tahu tuh gua. Iya. Kaum abangan, kiai, agak abangan, priai dan santri. Oh iya, gitu. Kalau pemisahan priai dan santri ya udah pasti itu. Makanya kalau santri yang belajar agama. Iya, santri kan kiai. Nah, kiai itu anaknya kiai akhirnya dihormati oleh masyarakat. Jadi panggilnya Raden Bagus. Makanya dijadikan Gus di singkatnya. Nah, kalau abangan itu abang-abang. Ya, abangan itu apa ya bisa dibilang ya? Ya budayawan kali ya bisa. Iya, mungkin ya. Fransen van de Putte tuh si kaum liberal swasta tuh yang minta ngomong, jatah. Iya, yang ngomong ke rajanya bahwa nih swasta harusnya bisa masuk ke sini. Emang VOC lah, VOC kan konsorsium yang didanai dan dinaungi oleh negara sebenarnya. BUMN lah. Jatuhnya sebenarnya dia BUMN sebenarnya. Dan dia kan ini dikasih hak Danantara kan monopoli. Mereka punya hak monopoli. Oh gitu. Iya. Danantara nggak sih kalau makanya di protes swasta tuh mereka punya hak monopoli atas Indonesia. Jadi semua lahan yang ada di Indonesia harus diperjualbelikan melalui VOC. Memang. Dan dia boleh memproklamirkan perang. Iya. VOC boleh. Mereka boleh menyatakan bahwa gue perang dengan ini daerah ini, nanti didukung sama raja, mereka ngirim pasukan bersenjata. Makanya walaupun mereka serikat dagang, kenapa mereka punya bisa datang dengan militer? Karena itu. Karena didanain full sama ya. Kok kayak nggak asing ya? Kayak ada apa? Serikat dagang. Seperti apa ini? Seperti mati lampu. Aduh. Serikat dagang dikawal sama bedil. Terus datang loh kok tanahnya ada orangnya. Oh gitu. Sedih banget ya anjir. Ada lagi Cing. Banyak. Tapi case-case di mana kita diselamatkan oleh orang Belanda. Bukan, maksudnya diselamatkan oleh aturan di luar negeri ya, maksudnya yang sebenarnya bukan karena mikirin kita gitu. Itu memang ada beberapa. Salah satunya tembakau. Oh jadi nggak nanam tembakau. Tembakau di Delhi itu daerah sekitaran Medan. Itu tuh dulu tuh memang salah satu tanaman yang diwajibkan oleh Belanda untuk ditanam. Mereka ekspor utamanya itu adalah ke Amerika. Amerika tuh konsumen utamanya. Tapi suatu masa Amerika itu mengeluarkan sebuah kebijakan lah bahwa mereka nggak mau menerima jual beli dari hasil perbudakan. Akhirnya mau nggak mau sistem yang di Delhi-nya itu bukan perbudakan. Udah bukan perbudakan lagi, modelnya jadi bagi hasil ganti. Jadi kita lagi-lagi diselamatkan oleh aturan bener negara lain. Amerika nggak sejahat itu. Tapi lu enggak sama kisah-kisah pitung? Oh, yang mana yang kayak gimana nih? Yang jadi bisa ditembak. Enggak.
Pitung selalu orang Pitung atau orang Betawi bilangnya itu bukan Belanda. Londo. Company. Oh, oke. Karena musuhnya itu adalah perusahaan company. Benar. Oh iya. Terus yang kedua, menurut gue harus cross check lagi sih. Gue lupa cross check soalnya. Gue lupa tanggalnya sebenarnya. Menariknya, berarti sebenarnya apa yang dilakukan sama Imam siapa tokoh-tokoh di Ponorogo. Yeah. Di Ponorogo tuh itu udah lama banget ya, 1800-an ya. 1825 perangnya habis maghrib. Perang apa namanya? Di Ponorogo. Iya. Terus atau Patimura. Ini perang yang diprakarsai oleh Belanda, tapi bukan Belanda juga, perang Padri. Yang membonjol ya? Iya. Yang diadu. Oh gitu. Divide et Impera, kaum Padri sama kaum orang Islamia. Iya. Oh, gokil ya. Apa. Kelas emang negara. Terus itu. Kedua bisa aja nih negara waduk. Patimura nih. Patimura bisa dikatakan dia udah anti kapitalisme sebelum before it was cool. Before mungkin Karl Marx bikin Das Kapital. Mungkin karena itu dia ada di duit 1.000 ya. Gue gak mau di duit yang gede. 1.000 tidak kapitalis bro. Iya. Karena yang dia lawan karena yang dia lawan adalah kesewenang-wenangan VOC di tanah itu kan. Iya benar. Kita bisa dagang tiba-tiba si VOC bikin monopoli gitu. Iya. Tapi ini salah satu yang menarik juga ya. Dualisme tentara di sipil. Sebenarnya gue pernah baca nih. Maksudnya sebenarnya case itu sebenarnya udah pernah ada di zaman Diponegoro. Yang kan gue bilang kata yang jangan dibawa. Case itu sebenarnya. Tapi kan ini sejarah, maksudnya apa? Salah satu ajudannya itu Santat Ali Basya. Yes, Santat Ali Basya itu strategisnya dia lah di ini. Dia mengajukan bahwa kita juga harus yang mengatur ngurusin sosial, ekonomi, narik pajak dan lain-lain. Tapi Diponegoro nggak setuju. Diponegoro nggak setuju. Dia bilang bahwa intinya adalah meritokrasi, bukan militer. Sebenarnya militer dan ini harus dipisahkan karena nantinya akan menimbulkan kelalaian. Dan benar kejadian karena waktu itu karena dia sibuk dengan hal itu. Ada suatu daerah yang dia luput ngawasin, akhirnya Belanda sempat membangun, maksudnya menyerang daerah itu dan berhasil. Karena dia sibuk mengurusi urusan-urusan yang berhubungan dengan perpajakan. Iya, perurusan itu. Maksudnya dari Diponegoro, the history repeat itself bahwa tidak baik. Karena kan kalau menurut buku-buku memang power kerap kan. Iya. Absolute power kerap. Absolutely. Itu sudah pasti maksudnya. Kan cuma ya nih law of power ya, buku law of power. Kalau dibayangin ya, misal kita kan berarti berdiri di atas peninggalan Belanda nih. Berdiri kita. Fondasi kita rapuh banget. Enggak. Yang jadi gue pikirin kayak gini. Jembatan Panus. Yang jadi gue pikirin kayak gini. Misal kita ketika Belanda datang tuh tahun berapa? 1600. Iya. Mereka udah pakai bedil. Kita masih belum tentu. Itu bisa propaganda Belanda. Iya. Oh gitu. Bisa jadi juga. Karena di kepala gua, karena klinik-klinik itu juga dibawa ke Belanda untuk melegitimasi bahwa rakyat-rakyat ini terbelakang dan belum siap memimpin negara mereka sendiri. Enggak, karena di kepala gua yang gua tahu, maksudnya kita tuh masih kerajaan-kerajaan terus Belanda datang. Maksud gua di saat Belanda datang dengan kapal-kapalnya dan mesiunya segala macam, Western sama Turki udah established lah. Yes. Betul. Betul. Kita tuh masih enggak coy. Kita tuh nggak setinggal itu. Karena sebenarnya setahu gua ya, nanti koleksi. Sebenarnya kerajaan-kerajaan Mataram kuno dan segala macam, mereka kan punya hubungan, mereka kan Islam nih. Punya hubungan baik dengan Samudra Pasai dan Utsmani gitu. Nah, itu mereka tuh teknologinya udah setara. Yes. Oh gitu. Kalau kerajaan Islam itu ya, gue juga nggak tahu tapi gitu. Gue juga ngomong di sebelah nih yang sama opang segala macam. Jadi sebenarnya orang-orang yang di Samudra Pasai itu emang belajar langsung sama orang-orang di Turki Utsmani. Tapi kan, wah, gimana nih ngomongnya?
campaign bahwa kita perang cuma pakai bambu runcing kan keluar dari mulut kita sendiri. Iya kan. Mungkin di satu sisi tuh pengen ngasih tahu kita dengan ala kadarnya bisa menang melawan Belanda. Memang itu campaign utamanya. Tapi gue kebayang imajinasi lo waktu dan Belanda datang dengan kapal dengan kita Meriam. Kita masih naik kuda yang bawa-bawa gambut, terus masih yang naik kudanya sih benar, soalnya sepeda yang bawa Belanda. Iya. Kereta angin. Masih gini. Mesin uap ya. Paduka izin. Kita mau paduka. Kayak di sinetron Indosiar. Nah, di situ missing itu adalah kelemahan dari pendidikan sejarah di Indonesia. Padahal dari paduka ada kerajaan Islam, ada momen-momen kerajaan Islam dan dilupakan. Iya. Lagi-lagi bold statement ini. Karena dari Toro ini ya. kita memang Indonesia kan dulu ada kerajaan Hindu Buddha, ya kan, Sriwijaya, Majapahit. Sriwijaya aja udah maju banget tuh sebenarnya kan. Betul. Karena mereka bisa sampai menguasai Thailand, bro. Nah, Majapahit juga gede kan. Terus Majapahit setahu gue, walaupun Thailand bilang nggak pernah dijajah ya. Turunannya kan sama colonizer nggak pernah dijajah kali. Majapahit kan katanya turunannya Mataram kuno kan. Jadi nanti jadi Mataram Islam, yang dimana berarti sebenarnya tuh kita tuh udah punya teknologi secanggih itu, udah enggak, maksudnya setara lah kita, minimal udah kayak Turki Utsmani gitu. Kita udah kita nggak sebodoh itu, bahkan bahasa Indonesia pun menyebar dari Kepulauan Nusantara itu sendiri kan. Berarti sebenarnya komunikasi kita tuh terjalin. Saat komunikasi terjalin berarti kan banyak teknologi yang ditukar juga kan. Gue punya senjata nih. Karena kan pada akhirnya kan teknologi yang selalu berkembang pesat kan senjata kan. Kita tukar magulah. Pertahanan diri kan. Berarti misalnya dari senjata kita pun juga udah canggih. Alutsista. Cuman lagi-lagi yang walaupun waktu Ken Arok masih rebutan istri Oxford berdiri. Ditusuk itu kan. Kan Ken Arok Ken Dedes itu kan 1.600-an. Enggak, 1.200-an. 1.200-an. Oxford udah berdiri kan itu. Gitu. Nah, maksudnya di situ adalah bahkan peristiwa Jayakarta segala macam aja itu kan di mana si Fathahilah yang merebut kembali Banten. Iya benar. Itu kan dari VOC gitu kan. Nah, sebenarnya secara kapabilitas dari ditusuk selanjutnya oleh ininya sendiri. Pengkhianat ya kan, akhirnya dibagi kan. Nah, misalnya Divided Impera lagi. Karena pada akhirnya sebenarnya secara kapabilitas kita dimanfaatkan lagi lah gitu. Divided Impera. Secara kapabilitas Mataram itu dulu kuat untuk mempertahankan Belanda itu sendiri. Nah, akhirnya yang membuat tanda kutip Indonesia dikalahkan sama Belanda adalah pengkhianatnya itu. Posisi Mataram udah sampai sini nih. Akhirnya Belanda bisa masuk di titik-titik tertentu yang strategis dan bahkan sekarang setahu gue pengkhianatnya itu badannya dibagi-bagi, palanya di tangga mana, kakinya di tangga mana. Jadi tujuannya untuk menghina si orang itu pengkhianat tadi gitu. Oh my god. Jadi maksudnya tapi kalau yang tadi urusan ngomongin kerajaan nih, jadi kerajaan nih. Nih ya, apa seru. Namanya? Tapi susah. Gue pernah lu tahu gua opang sebenarnya. Lu tahu Kapur Barus gak? Oh, gue tahu daerah Barus ya. Nah, lu tahu Kapur Barus gak? Lu tahu kalau Barus itu apa nggak? Nama tempat. Barus itu nama tempat. Di Sumatera. Di Sumatera. Anjay. Jadi kenapa ada nama Kapur Barus? Gue ini nonton di mana ya? Jadi dia ini kuliahnya banyak. Dia antropolog juga, dia arkeolog juga. Jadi dia bisa bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, gitu-gitu. Dia mempelajari prasasti. Dia ngelihat bener-bener bahasa yang kepake. Orang kaya tuh fix kagak kerja dia. Tapi dia si perempuan ini jadi salah satu orang yang kalau misalkan ditemukan prasasti nih, tolong ini revitalisasi. Mulai dari ngegalinya. Iya. Dia kenal profesor. Ada profesornya dia, gue lupa dia orang Belanda apa orang Australia. Jadi dia belajar Jawa kuno ke orang Australia. Bab. Nah, dia harusnya waktu itu ke Bahamarijan. Dia ngomong dia nanya Kapur Barus, tahu nggak Barus itu apa? Kok ada Kapur Barus? Barus itu ternyata nama daerah. Nama daerah di Sumatera dekat Padang kalau nggak salah. Cuma lebih luasnya di Sumatera lah.
Kenapa kapur dan barus itu jadi dua kata lucu? Maksudnya dua kata yang nyambung. Karena barus itu komoditas utamanya itu kapur. Kars. Nah, di situ dia meneliti tentang ditemukan sebuah prasasti di situ. Gue lupa kerajaan apa. Kerajaan Islam tapi. Oh iya. Di situ ditemuin dari gue tahu tuh. Dari bahasanya dan dari tanggalnya ketika Nabi masih hidup beli kapurnya dari barus. Jadi ditulis di prasasti itu. Ada ledgernya gitu, men. Ada ledger. Nabi yang mana dulu nih? Abad ke-7. Oh, connected, Nabi Muhammad. Jadi it's all connected, bro. Iya, jadi waktu Nabi Muhammad masih hidup tuh di tahun-tahun itu. Cuma yang tanda tangan tuh kalau enggak salah nama sahabat yang terkenal, gue lupa namanya siapa. Itu jadi diceritain di dalam prasasti itu ngirim kapur ke kerajaan Islam. Beli kapur, bro. Tapi itu gue percaya dan itu masuk akal. Kenapa? Karena di zaman Nabi masih hidup, Sriwijaya lagi gede-gedenya cowok. Pasti dia dagang terus kan, dagang kemana-mana gitu. Maksudnya kadang pendidikan kita tuh nggak koheren gitu loh maksudnya. Yeah. Kadang kita cuma hafalin, oh ya nih zaman ini. Pencatatannya kurangnya guys sih. Nah, gue tuh kalau gue pribadi gue lebih ngeh perjalanan membawa kerajaan Islam dari tahun 600 sampai hari ini, sampai Turki Utsmani runtuh sampai hari ini terjadi daripada kerajaan Islam kayak gini. Karena gue terpapar dan diceritakan dan penulisannya lebih jelas gitu. Ketika tahun 600 itu gue kebayang di Arab itu kondisinya gimana, bisa apa, ada apa, terus nyambung sampai terjadi Turki Utsmani sampai hari ini. Tapi kalau ditanya tahun 600 di Indonesia masih kayak gimana? Bengong kita. Iya. Masih Kestun masih gitu. Ini kali apa? Masih nombak padahal kan food gathering kali, masih ini kali gitu. Gua enggak tahu. Iya. Tapi kalau ditanya tentang Mesopotamia bisa bikin apa irigasi tuh, gua tahu padahal itu udah 3.000 4.000 tahun yang lalu gitu loh, kayak gitu sih. Kita agak miss gua tuh. Iya, kita skip. Cuma fakta tentang kapur barus yang gua dengar pada waktu itu merubah perspektif gue sih, jujur. Gila. Nabi, bro. Iya, men. Kita orang bukan nabi, bos. Anjay. Goks ya. Kalau gue kadang suka kepikiran mempelajari sejarah Islam tuh ya. Itu sangat mempengaruhi kenapa tatanan hidup kita sekarang kayak gini. Oke. Misalnya gue juga nggak gitu paham gitu. Misalnya jadi tatanan hidup yang seperti apa nih? Iya. Maksudnya kayak kenapa tiba-tiba kenapa garis batas negara sekarang kayak gini, dan kenapa tiba-tiba ada Samudra Pasai, kenapa tiba-tiba ada Laksamana Cheng Ho, atau mungkin kita nganggapnya selama ini kayak terpisah gitu ya, bahkan Vampir dan Vladimir the Impaler gitu. Ternyata itu all connected gitu loh. Kayak maksudnya bahasa umumnya adalah baton pass gitu. Oke. Jadi apa kayak itu baton pass? Berarti kayak mindahin deh. Estafet itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Ternyata tuh semua all connected gitu yang aku tangkap gitu. Bahkan termasuk yang dengan penyerangan Al-Fatih ke Selat Bosporus Konstantinopel aja gitu, ternyata bisa berpengaruh terhadap tiba-tiba ada orang Eropa datang ngejajah, bisa datang dagang di Indonesia gitu. Dasarnya kan kayak lu bisnis butterfly effect jadi jersey, selalu bisnis jersey. Lu beli di mana? Gue ngambil dari Cirende, ngambil Bandung, dari mana-mana. Iya, padahal mungkin awalnya dia kepo kan, bisa orang Gujarat, bisa orang Turki beli di mana sih? Oh, dia beli dari Gujarat. Gujarat di mana? India, sana. Terus pas tanya orang India, lu beli di mana? Gue beli dari Aceh gitu ya. Aceh, lu beli di mana? Gue dari Maluku. Pada akhirnya ujung-ujungnya balik lagi muter-muter. Ternyata dari tetangganya. Pada akhirnya mereka dapat ke sumber utama di Maluku juga. Itu sih kan maksudnya agak gitu bukan konyol sih, agak gitu fascinating. Fascinating. Kirain lu mau ngatain jalur minyak kita. Enggak usah. Konyol. Agak cukup fascinating gitu. Ternyata semuanya berpengaruh itu gitu. Iya, dari ujung, ini kan ujung banget kan Belanda kan, kayak dari North Sea tiba-tiba ada. Iya, benar. Dari North Sea dia muter-muter ke Atlantik, masuk ke Hindia, tiba-tiba nyambung ke Baskara. Tiba-tiba nyampe ke Maluku yang gitu jauh gitu.
Benar sih itu. Tapi ngomong-ngomong Al-Fatih Konstantinopel, lu tau nggak strategi kunci kenapa Al-Fatih bisa menang di Konstantinopel? Bukannya dia ngangkut kapal. Iya tuh, gue tahu itu doang. Ngangkut kapal gimana maksudnya? Di darat tuh kan? Iya. Jadi dia bikin relnya dulu. Lu tau gak sih? Jadi posisinya tuh jadi kan kuncinya tuh ada di kayak teluk selatnya itu selat, kan. Yeah. tapi jatuhnya tuh kayak sungai gede gitu kan. Nah, jadi udah diblokade. Jadi kan gini, ini satu gini, abis itu ada yang gedenya. Jadi ada kayak mini sungai gitu. Laut mati. Diblokade biar nggak bisa masuk kapalnya. Nggak masuk kapalnya. Kita bawa aja kapalnya lewat darat gitu. Jadi itu jatuhnya kayak ada orang kayak lu sih Tor. Di perang itu kayak lewat mana ya? Udah angkat aja. Angkat aja ini kapalnya kita dorong. Angkat aja kita dorong. Jadi bikin kayak Patrick, jatuhnya kayak Patrick yang di SpongeBob. Didorong. Mau tau nggak? Jadi kan gua kemarin baca buku kisah Viking. Oke. Ternyata Viking juga melakukan hal yang sama. Diangkut. Jadi dia kan Viking kan pakai kapal. Di kapal itu melintasi dari daerah mana ke daerah Rusia. Eropa Barat sono lah ya. Di bawahnya tuh dikasih batuan itu bongkahan kayu. Bisa jadi Al-Fatih itu nggak kepikiran tapi dia nyontek. Bisa kita kutip ya. Dia baca gitu ya. Isinya baca kayak Viking. Orang Viking berhasil kata dia. Makhluk bermata biru atau itu. Atau bisa juga yang Viking niru Al-Fatih. Tapi maksudnya dengan menggunakan strategi yang sama kan. Cuma itu out of nowhere gitu maksud gue kayak kayak Toro jatuhnya. Lewat darat aja. Ada orang kayak Toro terus kayak kita lihat mana nih? Lewat darat aja. Bisa, akhirnya terus dengan lantai udah angkat aja kapalnya. Kita dorong. Rame kan ini rame ada dia gitu. Jadi si goblok lu. Gimana caranya kita angkat ini? Gimana cara? Taruh kayunya. Gimana? Bisa sih kayaknya ya bisa gas. Jadi karena terlalu fokus di pintu kanan sama pintu kiri, tengahnya nggak ada karena ya kalau kanan kirinya nggak akan ditembus kan ngapain aja di tengah gitu. Akhirnya lewat pulau kecil itu dia bikin kayak semacam rel gitu. Surprise. Iya begitu terus kapalnya di ini. Tiba-tiba ketapel lo udah langsung surprise bro. Atau bisa juga Al-Fatih juga dia baca. Ya kan lagi-lagi kan yang bisa conquering the world kan orang yang baca kan. Bisa jadi dia baca orang-orang sungai Nil gimana caranya dia bawa batu buat naik ke atas. Ya kan? Kan itu alien. Wah. Alien itu bro. Kan ditarik mamut. Batunya ditarik mamut. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemiskinan. Konspirasi lah. Konspirasi. Kita akan bahas tentang alien. Iya alien nanti kita. Tapi sebenarnya beberapa tokoh-tokoh Belanda kan menarik juga sebenarnya. Kayak Dendel sudah pasti kan. Eijkman siapa? Dirubah menjadi Bin. Nama itu kan nama orang lembaga Eijkman bukan Brin. Lembaga Eijkman peneliti biologi ya? Itu peneliti biologi Belanda yang nemuin vitamin B1 di sini. Di Indon. Ingat enggak kemarin pas zaman-zaman Covid yang iya, yang dibubarin. Apa dibubarin? Lembaganya. Jadi itu lembaga biologi, penelitian biologi gitulah. Jadi dari zaman Belanda. Diambil dari nama si orangnya itu. Si Eijkman itu. Dia itu dikirim ke sini karena waktu itu ada penyakit beri-beri. Orang-orang di sini kena penyakit beri-beri. Suruh sembuhin. Terus dia kayak waktu itu lagi boomnya bakteri itu baru ditemuin. Jadi ternyata penyakit itu ada makhluk kecilnya. Yes, ada makhluk kecilnya. Akhirnya mereka berpikir bahwa ini kena bakteri nih. Pak tentara gua, lu berangkat ke sono. Berangkat doi. Setelah berangkat terus dia neliti kan. Pas dia neliti itu tadinya hipotesa awal dia juga bakteri. Tapi waktu itu darah orang yang kena beri-beri itu disuntikin ke ayam. Ayamnya kena juga. Tapi lama-kelamaan ayamnya sembuh. Jadi ada antivirus. Ternyata alasan utamanya adalah pakan. Kenapa? Ayam makan batu. Ayamnya itu makan beras kotor. Beras yang masih ada kulit arinya. Karena mengandung vitamin tertentu B1. Karena si chef barunya itu gak mau ngasih beras putih yang udah bersih itu yang kasih aja ke ayam mewah gitu. Itu gak mau dikasih ke ayam karena terlalu bagus kata chef Belandanya itu. Akhirnya berasnya itu cuma dikasih ke saudagar ke itu tentara-tentaranya Belanda itu, ke manusia lah ya. Iya, nah
buat ayam itu beras-beras kotor yang masih ada kulit arinya. Sembuh dia. Ternyata barulah ditemuin bahwa sebenarnya penyakitnya itu bukan karena suatu zat tapi karena defisiensi. Karena defisiensi vitamin B1. Biri-biri. Makanya akhirnya dia nemuin itu terus dibawa dapat Nobel. Oh gitu. Iya. Baru tahu tuh gue. Nobel di bidang kedokteran. Gokil. Makanya ada ini ya lembaga Ekman. Iya, lembaga Ekman. Tuh, tapi ditutup sekarang. Udah ditutup. Ini enggak ditutup sih, masih ada. Dilebur. Ini Cing, lembaga Ekman itu dulu sempat terkenal pas zaman-zaman Covid karena dia yang punya alat buat PCR. Benar. PCR pertama alatnya utamanya itu. Yang dibawanya cuma digotong. Oh gitu. Waktu itu. Jadi dibawa sama alat waktu itu alat-alatnya di Eijkman yang di dalamnya banyak mekanisme ribet yang harus saya bawa dengan benar digotong sama 2 orang. Waktu peleburan. Wah, bagus. Emang negara ini sangatlah bagus. Emang keren. Lagi. Terus kalau dari sisi biologis dan ekologi. Biologis itu misalnya seks gitu. Bukan. Junghun. Si Junghan. Itu yang main gitar. Menarik. Siapa namanya? Junghan ya? Apa siapa gitu? Jong, bacanya kan mereka Jong. Iya, susah bahasanya dia. Itu lu catat tuh. Yang menurut gue menarik dari dia adalah dia yang pertama kali mendokumentasikan bahwa di Gunung Gede Pangrango itu ada badak. Makanya namanya kandang badak. Oh gitu, nama posnya. Nama pos yang kandang badak itu karena zaman dulu si Jonghan itu dia melihat bahwa di dataran tinggi ini ada badak, nggak cuma di dataran rendah kayak di ujung kulon. Makanya namanya kandang badak. Bener, makanya namanya kandang badak dan mereka maksudnya jalur pendakian di Gunung Gede itu. Kenapa dia bisa ngedaki sampai sana juga? Karena udah dibuka dulu nama badak. Jadi jalur yang sekarang jadi jalur pendakian itu sebenarnya jalur badak tadinya. Yang mana badaknya sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada karena letusan gunung dan pemburuan liar. Lagi-lagi. Cari badak. Lagi-lagi gitu. Itu sebenarnya menariknya orang-orang Belanda. Kastelan juga menarik karena Kastelan salah satu Depok ya? Iya, salah satu orang baik. Myth-nya adalah dia gay. Kok bisa gitu? Maksudnya kok bisa divonis gitu deh? Jangan-jangan 12-12-nya itu karena dia nggak punya keturunan dan nyari keturunan. Terus kalau dari cerita-ceritanya memang pembawaannya tidak seperti pria pada umumnya katanya. Jadi ada ya ini masih yang berbeda tapi ada ini kenapa dia pun tidak mau mencari pasangan di sini adalah ininya gay dan kenapa dia mau tidak meninggalkan keturunan dan membagikan tanahnya ke budak-budaknya karena itu. Oh iya juga ya, kenapa punya harta nggak dikasih ke anaknya sendiri? Nggak ada karena dia nggak punya keturunan sama sekali. Tapi anak itu rezeki, men. Dan belum tentu semua orang ini. Kan syaratnya tapi dapat tanah itu kan mereka harus memeluk agama Kristen kan. Iya. Si 12 budaknya itu. Jacob, Jacob, Zoenberg, Leander, terus Emily ya kalau nggak salah. Terus yang itu yang jadi pemain bola siapa? Jonathan. Iya, Jonathan. Jonathan siapa? Ininya marganya. Marga Jonathan. Yeah. Yang jadi pemain timnas. Tapi si yang bikin jembatan Panus itu salah satu budaknya itu namanya si Stefanus Leander, dia keluar jembatan Panus makanya. Iya, makanya panggilan dia Panus, namanya jembatan itu dijadiin jembatan Panus. Itu Tante Tia juga cerita tentang itu. Iya. Kapan-kapan kita harus ketemu Tante Tia. Iya. Ngobrol. Ntar diundang ke tempat yang lebih proper. Enggak, bikinnya di tempat Tante Tia. Iya benar, boleh. Kalau itu boleh. Gitu. Itu. Banyak sih orang Karsten juga sebenarnya menarik tuh karena dia yang pertama itu dia itu adalah bisa dibilang orang Belanda yang paling pribumi. Iya, paling pribumi Karsten karena yang mana? Yang bikin Bogor
Bandung dan sekitarnya. Desainer. Iya, desainer, Rumah Kijing ya? Arsitek. Iya, karena dia yang pertama kali memprakarsai bahwa kalau di Indonesia karena curah hujannya tinggi, segitiga dan ventilasinya harus gede-gede. Karena kalau misalnya modelnya kayak Eropa kan 4 musim. Waktu di musim dingin kan harus ketutup biar panasnya nggak keluar kan, gitu. Di sini nggak bisa, dibikinnya kayak gitu plus dengan halaman yang luas buat ventilasi. Rumah jengki. Iya, rumah-rumah Belanda itu semuanya yang ini itu dari Karsten. Terus tapi sekarang rumah dempet-dempet. Terus dia juga yang dosen tamu pertama di UI. Bukan. UAA. Di ITB di yang apa sih kalau perencanaan wilayah kota PWK di situ planologi yang orang Belanda gitu ininya dosen tamu pertama udah kan posisi waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda tuh dia jadi dosen tamu di situ si Karsten Bandung Hoges kan itu Bandung. Makanya ada itunya kan ada aulanya kan seingat gue di ITB tuh. Oh gitu. Iya. Saya lihat aja gedung Karsten itu. Enggak, kita tanya aja sama alumni ITB di bawah. Yes, tolong. Toyib. Kalau kamu masih mendengarkan Toyib. Anak PWK perencanaan wilayah Sapek. PWK betul. Wilayah bisa tata kota bukan sih? SAPPK. Planologi ya? Iya, planologi. Ridwan Kamil, PWK. Iya, benar. Gedung Thomas Karsten. Ada. Tapi ada lagi keren, juga peninggalan Belanda. Berantakannya. Atau gini, bahkan salah satu peninggalan Belanda yang ada di Indonesia adalah penurunan muka air tanah Jakarta. Iya benar. Karena jadi waktu itu Belanda bikin pipa-pipa air itu hanya di daerah utara doang, alias di daerah-daerah pemerintahannya dia. Nah, akhirnya kan yang lain harus ngambil dari tanah. Betul. Dan irrigationnya dia dua area sono doang. Terus juga salah satu mereka kan Dava kan ngasih tahu hal-hal baik ya. Mungkin gua ngasih tahu hal-hal buruk, bahkan hal buruk Belanda. Kebencian kebencian masyarakat terhadap segregasi antara pribumi dan Cina. Oh iya. Benar. Itu yang sampai ini kan yang tadi gue bilang sampai aktenya dibedain gitu-gitu. Itu ini biar kalau kita mau marah nggak langsung ke mereka, ke sesama horizontal dulu nih. Ada yang kastanya lebih tinggi. Kayak nggak asing ya? Digunakan oleh siapa ya? Oleh ini banyak kekuasaan. Banyak kekuasaan. Tapi utamanya kekuasaan yang ditinggalkan oleh negara itu sendiri. Itu ya kalau Belanda sebenarnya kalau ini kita pasti banyak sih menemukan hal-hal yang selain Belanda. Semur peninggalan Belanda. Oh gitu, semur ya, karena tapi modifikasi akhirnya pakai kecap manis karena di sini kan nggak banyak gula. Iya, banyak gula. Ya, kecap manis kan karena itu juga kita banyak gula, tadinya dari soy sauce Cina akhirnya dicampur sama gula jadinya kecap manis. Ada lagi satu mungkin terakhirnya. Apa? Meses. Meses juga artinya tai tikus, tau gak lo? Oh iya, meses itu bahasa Belanda artinya tai tikus. Iya. Bukannya bukan anak perempuan ya? Meses, pokoknya meses itu seres apa meses? Meses apa ya? Setahu gua anak perempuan. Coba tai tikus dalam bahasa Belanda. Meses tai tikus gitu coba. Jadi karena mereka bentuknya itu kayak tai tikus gitu. Kalau seingat gua meses itu artinya punya anak perempuan. Kayak aku mau meses, aku mau punya anak perempuan itu. Aku mau yang kayak dimakan anak perempuan itu. Nah, ironi lucunya adalah cuman Indonesia dan Belanda yang makan roti pakai meses. Gitu. Jadi kalau misalnya Muizenkutus. Nggak, coba deh meses artinya. Meses artinya ya. Iya. Nah, makanya kalau gue pernah nonton siapa gitu ya. Jadi di Amerika nih ada orang makan pakai meses. Terus kayak Indonesia ya. Oh gitu. Karena kenapa nggak Belanda ya gitu? Karena mukanya kan kayak gini.
Suriname. Oh, kita belum bahas Suriname. Waduh. Itu harus belajar sih itu. Bahasa Spanyol adanya. Coba artinya Meses. Bulan-bulan. Nah, kalau Suriname lu bisa spontan. Nggak bisa gua. Suriname agak ini sih yang kita tahu kan emang Jawa doang kan. Tituan. Tapi sawit dari Kebun Raya Bogor tau munculnya, lu tahu nggak? Maksudnya? Kan yang nemuin Kebun Raya Bogor tuh siapa sih? Orang Belanda juga itu. Nah, pengembangannya itu tadinya si benih sawitnya itu dari Afrika dikembanginnya di Kebun Raya Bogor. Habis itu disebar sawit dan kina buat obat malaria. Pil kina makanya banyak ya. Iya, tadinya kan cuma ada di mana ya? Meksiko apa kalau nggak salah gitu. Terus akhirnya jadi spesies invasif di. Oh, invasif ya? Invasif tuh kina. Bukan. Oh, sawit. Invasif dia. Invasif di banyak tempat lah. Banyak tempat. Itu dari Afrika tadinya. Terus dikembangin benihnya di Kebun Raya Bogor. I see. Tapi emang itulah kenapa mungkin ya di daerah Bogor banyak banget kebun sawitnya ya? Enggak di Sukabumi yang banyak kan. Di Kejasinga kan juga banyak sawit ya kan? Bogor. Kalau Bogor soalnya tadi tempat plesir buat orang Belanda. Plesir tuh leisure. Buitenzorg namanya tadi kan Buitenzorg. Artinya apa? Artinya tanpa kekhawatiran. Areanya. Intinya karena memang kalau di Batavia kan ada bahasa Belandanya tuh. Artinya pokoknya kota kematian apa gitu sebenarnya. Iya. Kerja mulu gitu, depresi. Gitu nah, plesir ya ke Buitenzorg. Akhirnya dibikinlah istana di Bogor. Itu istana Bogor ya peninggalan Belanda itu. Makanya kan ini dan Kebun Raya. Makanya kan pindah ke Kalimantan karena kan bau aroma kolonial. Iya, kolonial di sana. Makanya terus ya diciptakan Kebun Raya itu juga fungsinya buat sebagai tempat penelitian. Jadi buat pengembangan kina. Terus yang bunga Rafflesia. Iya. Rafflesia tapi yang nemuin kan Daendels. Bukan tomat tanpa Raffles. Tomat tanpa Raffles di masanya Daendels. Di masanya Inggris tapi yang nguasain kita kan, bukan Belanda. Kenapa enggak terus-terusan ya? Tukgul, tukar guling. Tukar guling kali itu waktu itu. Itu mungkin untuk sekarang ini next kita akan sampaikan bahas yang lain. Yes. Alien atau bahas UFO. Atau ini nggak sih Cing nextnya? Apa? Konspirasi yang ada kayak alien, UFO ataupun Banaspati. Ini itu apa tuh? Kutub Selatan yang katanya ada temboknya. Wah, gitu sih teman gua. Karena itu kan berarti mengarah ke bumi yang agak datar, Bro. Kalau itu sih itu kan berarti teman gue sangat bersemangat. Teman kantor gue seneng banget. Bisa sampai pagi tuh. Aduh. Oke, ditunggu lagi episode selanjutnya kalau kita belum ketangkep.